Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, saya rindu hari ini menyampaikan firman Tuhan, eksposisi dari X2 Raja-Raja 2. Bapak Saudara ya, kita buka bersama-sama Bapak Saudara. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang ke-12 Bapak Saudara. Di akhir tahun ini biarlah kita semua semakin setia kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Saudara, kisah tentang Elisa yang mengikuti Elia di hari-hari terakhir sebelum dijemput Tuhan. Bapak Saudara, Elisa menerima 3 perkataan. Mungkin hari ini kita juga menerima 3 perkataan. Sebelum tutup tahun ada perkataan-perkataan yang datang kepada kita, ya. Biar 3 perkataan Elisa ini yang diterima Elisa menjadi kekuatan, juga menjadi peringatan kepada kita semua supaya kita boleh tetap mengasihi Tuhan. Mari baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 12 kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 2 1 sampai 12. 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tiga. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku tahu. Diamlah. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, 50 orang ya dari Betel, 50 orang dari Yeriko berusaha menghentikan Elisa ikut Elia. Tapi Elisa belajar setia. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 7. Lalu 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berangkatlah Elia kepada Elisa. Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu. 10 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 12 sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ketika
Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berikut. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 perkataan yang diterima oleh Elisa ya dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan perkataannya apa? Perkataan yang menjatuhkan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini, ayo kita semakin setia. Ya, kita semakin setia. Bayangkan, keluar 50 orang dari Betel, ngomong, Elisa, kamu nggak tahu, Elia bakal terangkat ke sorga. Apa kata Elisa apa? Aku juga tahu, diamlah. Jalan lagi sedikit Pak Ibu Saudara, dari sungai Yordan, ada 50 pendeta lain. Ini ya sekolah Alkitab semua. 50. Hei Elisa, ngapain kamu ikut? Eli akan terangkat ke sorga. Aku tahu, diamlah. Pak Ibu Saudara, hari ini kita bisa melihat kuasa Tuhan berlimpah turun kepada Elisa. Dia menerima kuasa, promosi. Hari ini kalau kita belajar setia, kita akan terima promosi dan kemenangan. Pak Ibu Saudara, ayo belajar setia seperti Elisa. Hati-hati dengan perkataan yang menjatuhkan, Pak Ibu Saudara. Banyak orang perkataannya menjatuhkan ya. Ngapain ikut Tuhan terus? Ngapain ikut gereja ini terus? Ada yang menjatuhkan, kamu terus yang maju, yang lain kapan maju? Ya. Ada yang ngomong ya, wah sudah, katanya ya kalau bahasanya Bu Gembala sudah tuwir ya, sudah tua. Oh biarkan yang muda-muda. Saya mau katakan pagi hari ini, ayo kita semua maju, setia melayani Tuhan sampai akhir, dan biarlah kita mendapatkan mahkota kemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa yang didapat Elisa ketika dia setia kepada Elia? Bapak Ibu saya tulis di slide ya. Upah kesetiaan Elisa apa? Bapak Ibu kalau Elia itu melakukan 10 mujizat ya. 10 mujizat. Elia itu di tepi sungai Kerit buat mujizat, kapak jatuh ya. Ada janda Sarfat ya. Anak janda Sarfat yang mati dibangkitkan. Api dari surga ada 10. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan Elisa? Elisa melakukan 20 mujizat. Orang yang setia itu mendapatkan promosi. Ketika Elisa kembali dari mengikuti Elia sampai naik kuda berapi, ya, kuda berapi, kereta berapi, bukan kereta api tapi Bapak Ibu Saudara ya, kereta berapi. Elisa melakukan hal yang sama kepada sungai Yordan, dibelah dan mengalami kemenangan. Apakah hari ini kita mengalami perkataan yang menjatuhkan? Ngapain sih setia-setia ke gereja terus? Ngapain latihan ini dan itu? Ya, saya dengar ibu-ibu kur latihan terus. Oh ya, bagus. Banyak orang berkata, ngapain? Nggak usah lah gini dan gitu. Hari ini kita harus belajar setia. Bapak Ibu Saudara, kenapa yang dipilih menggantikan Musa itu Yosua? Kenapa bukan Harun saudaranya? Kenapa bukan yang lain? Karena Yosua itu setia. Bapak Ibu Saudara, Yosua menunggu di kaki gunung Sinai. Jadi kalau Musa naik ke gunung, lagi ngomong-ngomong sama Tuhan sebelum dapat 2 loh batu, Yosua nunggu di kaki gunung. Musa puasa, Yosua juga puasa. Ketika semua orang nggak setia, Israel nggak setia, Yosua belajar setia di sini. Karena itu promosi datang kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, promosi itu datang kepada orang yang setia. Apakah hari ini kita sudah setia? Setia kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting saya garis bawahi ya. Orang kalau mau sukses, ia harus setia kepada keluarganya, kepada Tuhan. Gak ada Bapak Ibu Saudara orang yang buka, bapak-bapak yang buka cabang di mana-mana, sukses luar biasa, bahagia, oh gak bisa. Kita semua harus setia. Sudahkah kita setia? Coba senggol kanan kiri katakan, sudahkah kita setia? Sudahkah kita setia? Ya. Kok tegang Bapak Ibu Saudara?
Ojo tegang, katakan ya. Ojo tegang, Bapak Saudara ya. Sudahkah kita setia? Ayo kita setia. Bangkit kembali, semakin setia. Hati-hati sama perkataan yang menjatuhkan loh Bapak Saudara ya. Banyak loh perkataan yang menjatuhkan kita. Ayo kita terus bangkit. Bapak Saudara, dalam Yakobus 3 ayat 5 dan 6, kita buka sama-sama ya. Yakobus 3 ayat 5 dan 6 Bapak Saudara. Lidah, perkataan itu anggota kecil tubuh. Tapi sangat berpengaruh. Ya, kita buka. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Yakobus 3 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Saudara, perkataan itu sangat pengaruh. Saya menemui seorang bapak, dia kecewa. Kenapa? Karena dia maju melayani, dirasani. Dia nggak melayani, dirasani. Dia melayani benggang-benggang, Bapak Saudara, jarang-jarang, dirasani. Melayani Tuhan kok jarang-jarang. Ya. Giat, salah. Ya. Kadang kita itu gampang dengar perkataan orang. Ya. Hamba-hamba Tuhan, wah dikata-katai juga. Wah, kalau pendetanya gemuk, Bapak Saudara, katanya jarang puasa, Bapak Saudara. Ya. Kalau pendetanya kurus, kurang diberkati, Bapak Saudara ya. Kalau pendetanya tinggi besar kayak saya gini, katanya seperti Goliat. Saya kemarin ke RSIA, Pak Saudara, yang ngantarkan istri saya check up. Ya. Ketika saya sampai mau check up, saya lupa bawa tas, Pak Saudara ya, untuk bayar. Saya kembali ke mobil, saya sendiri. Ketika saya balik dari mobil bawa tas, Pak Saudara, tiba-tiba ada seorang anak seneng ya, lari-lari kan, ibu dan anak. Tiba-tiba di depan saya, berhenti lihat atas, Pak Saudara. Lihat saya gini, Pak Saudara. Lalu tegang, langsung cari papanya, Pak Saudara ya. Mungkin dikira saya Goliat, Pak Saudara ya, dan dia Daud. Kalau kecil, pendetanya, wah pendek, seperti Zakeus. Pak Saudara, banyak hal yang membuat kita itu enggak dijatuhkan kesetiaan. Bingung harus ngapain. Ingat ya, ilustrasi keledai dan dua orang, suami istri. Keledai itu dinaiki 2 orang, salah, sakno keledainya. Enggak dinaiki, salah, ya kan? Wah, ada keledai kok nggak dipakai. Yang naik istrinya, suami-suami takut istri, suaminya yang korban. Yang naik suaminya, suaminya ini kurang baik, istrinya kok disuruh jalan. Semua salah. Yang hari ini kita tahu, kita mau ikut Tuhan dengan setia. Orang boleh berkata apa kanan kiri, kita mau tetap ke gereja melayani, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Pak Saudara, promosi itu datang kepada orang setia. Nggak ada Pak Saudara dari bawah orang tiba-tiba masuk kerja langsung CEO atau manajer. Enggak, dari bawah dulu. Ya, baru naik. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu yang Tuhan lihat. Sudahkah kita setia? Satu kali Pak Saudara ada 2 ekor kata. Mereka bersama rombongan jalan kata-kata ya. Lalu kedua kata ini melaju lebih cepat. Ketika mereka melaju lebih cepat, Pak Saudara, apa yang terjadi? Ternyata di depannya ada lubang, Pak Saudara. Mereka jatuh ke dalam, sangat dalam. Mereka lompat tak bisa keluar, Pak Saudara. Maka datanglah teman-teman rombongan yang lain melihat mereka masuk ke dalam lubang itu. Mereka lompat tak bisa. Lalu apa kata rombongan ini? Mereka ngambilkan makan dikasih karena sudah berjam-jam. Tapi sambil ngasih makan sambil ngomong, rasanya teman kita 2 ini nggak selamat. Mereka loh nggak bisa keluar. Si A mendengar itu langsung lemes, dek. Iya nggak selamat aku nggak selamat aku. Sedangkan si B lompat terus.
Sampai malam rombongan itu bawa makanan lagi, dikasih makan, makan, sambil ngomongin sama. Wes, gak ada harapan dua teman kita ini, gak selamat. Kena si A lagi kena. Waduh. Esok harinya dikasih makan pagi, Pak Ibu Saudara, si A mulai lompatnya asal-asalan. Oh, si B tetap semangat lompat, Pak Ibu Saudara. Dikasih makan sore, dikasih lagi sambil ngomong, udah wes nyerah aja, kata semua rombongan, nyerah aja. Kami juga sudah capek ngasih kalian makan. Hancur itu mentalnya si A. Dia duduk, dia nggak mau lompat, dia nggak mau berusaha. Esok harinya, hari ketiga, si A yang duduk ini wes nggak mau lompat, nggak mau ngapa-ngapain, siap menunggu kematian. Tapi si B lompat terus. Ternyata sampai maghrib sore, Pak Ibu. Ia lompat dan berhasil keluar. Kenapa? Karena dia berlatih dan kakinya jadi kuat. Ketika lompat keluar, wah disambut rombongan itu. Kok bisa keluar kamu? Si A lihat itu kaget. Dia berusaha lompat, tidak bisa karena dia nggak setia untuk berlatih. Ketika ditanya, kenapa kamu kok bisa keluar? Dia jawab pakai isyarat. Ternyata dia adalah kata yang tuli. Dan dia kira teman-temannya yang ngomong tadi itu ngasih semangat. Lalu secara kadang untuk mencapai sesuatu tempat yang tinggi, kita butuh telinga yang tuli. Elisa nggak mendengarkan semua 50 orang, 100 orang itu banyak loh Pak Ibu Saudara ya. Ngomong, kamu nggak tahu Tuhanmu ini akan diangkat daripadamu. Kamu ngapain ikut? Gak usah di sini aja. Elisa belajar setia. Dan dia diberikan kuasa. Hari ini mungkin dokter sudah ngomong sama kita, nggak ada harapan. Sakitmu ini nggak bisa sembuh. Pak Ibu Saudara, teman kita ngomong ya, Mas nyerah aja lah, nikmati hidup, makan bebas, kumpul keluarga, siap-siap. Kita mungkin down. Tapi dengar firman Tuhan hari ini Pak Ibu, kabar baik. Tuhan kita raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memberi kita mujizat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada perkataan-perkataan itu menjatuhkan kesetiaan, menjatuhkan semangat. Ya, hari ini ayo kita semua jangan menjatuhkan kesetiaan dan semangat. Kita semua mau mendukung rekan kita. Kita mau mendukung saudara. Ayo semangat ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sudah nggak semangat ikut Tuhan. Natal ini kesempatan yang baik. Ajak Bapak Ibu Saudara, rekan Bapak Ibu Saudara. Oh, gereja mana? Udah lama nggak gereja. Kita tahu. Ayo tak undang. Gereja Natalan. Natalan aja sekali aja. Kita ngomongnya gitu Bapak Ibu Saudara ya. Malam Natal, nanti Bapak Ibu Saudara, malam Natal itu ada door prize. Kemarin saya sudah siapkan beberapa ya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk malam Natal ya, ada TV, kulkas, lalu ada TV ya, lalu juga ada handphone ya. Bapak Ibu Saudara, ingat ya, murid-murid Tuhan Yesus itu mulai dengan tujuan mengenyangkan perut. Banyak murid itu ikut, kenapa? Lihat mujizat 5 roti 2 ikan. Tapi tambah lama, tambah dengar firman, mereka diubahkan. Mereka ikut Tuhan bukan karena urusan perut, tapi mereka ikut Tuhan karena mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita Natal, kita euforia, senang-senang ya. Ada makanan semua, supaya apa? Semua orang boleh datang, dengar Injil. Datangnya mungkin karena hal yang jasmani. Tapi ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja. Mengikut Tuhan bukan karena hal jasmani, tetapi hal rohani. Sorga yang mulia. Mau Bapak Ibu Saudara ya, untuk ngajak teman-teman rekan saudara semua, mau? Bapak Ibu Saudara, ayo kita ajak. Sekali lagi, ayo Natalan. Perkataan itu seperti api, bisa membakar semangat, tapi bisa membakar semangat mental orang juga. Bayangkan si A ini nyerah. Ayo kita semua jangan menyerah. Kita mau setia, mengasihi, memuliakan Tuhan. Ya,
Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak saudara, satu kali saya lihat di Instagram, ya, saya lupa ngambil gambarnya. Ada seorang anak muda, dia kecelakaan, kepalanya kebentur, dia koma selama 3 tahun, Bapak saudara. Apa yang terjadi, Bapak saudara? Dia siuman selama 3 tahun dan dia nangis. Kenapa? Karena setiap hari mamanya ngomong, "Nak, mama gak kuat, mama berharap kamu mati." Dikatakan kepada anak yang koma ini loh, "Mama ini habis duit gara-gara kamu." Dia bangun sambil nangis. Aku dengar semua. Mama berharap aku mati toh. Ternyata dia pulih, dia sembuh. Oh, sakit hati. Hati-hati sama perkataan kita, Pak Ustaz. Kita hari ini harus berkata memberi semangat, ya. Kita harus mengajak orang semakin maju, bukan menjatuhkan kesetiaan, menjatuhkan semangat. Karena itu, Pak Saudara, hari ini kita gunakan perkataan yang baik, ya. Coba katakan kepada kanan kiri, ya, "Pak, engkau ganteng hari ini." Coba ya, 1, 2, 3, Pak. Kalau ibu-ibu jangan dipanggil Pak ya, Pak Saudara ya, dikira transgender nanti ya. Kalau Pak ya katakan ganteng hari ini, kalau Bu katakan cantik hari ini. Boleh dipuji ya, tasnya baru ya, waduh tasnya bagus ya, bajunya kita puji ya sama-sama. 1, 2, 3 kita puji sebelah kita ya. Pak Yafet ya, keren sekali hari ini ya, puji Tuhan ya. Pak Saudara, perkataan kita harus bangun. Bukan kalau ke gereja kita ngerasa nih, lihat taji itu baju kayak gitu. Lihat engkau itu, katanya belum mandi engkau itu. Perkataan apa ini ya? Harusnya orang kita ke gereja itu kita dukung. Banyak perkataan menjatuhkan kesetiaan kita. Ya. Biarlah hari ini kita punya mulut yang berbeda, lidah yang berbeda. Kita mau katakan firman. Kita mau dukung orang maju. Dan di akhir tahun semakin setia, semakin banyak memenangkan jiwa. Amin, Pak Ustaz. Yang pertama di sini ada perkataan yang menjatuhkan kesetiaan. Hati-hati ya, kita mau belajar tetap setia. Dan kita mau katakan yang mendukung orang tetap maju. Yang kedua, Pak Ustaz, kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Perkataan meminta kuasa Tuhan bekerja, ya. Bapak Saudara, Elisa menerima sebuah permintaan, perkataan, minta kuasa Tuhan bekerja. Ayat 19 sampai 25, mari baca bergantian, Bapak saya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25, saya 19, Bapak Saudara 20, kita baca sama-sama bergantian sampai 25. 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." 20, Bapak Saudara, 1, 2, 3. Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepada. 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka
dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. 22 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara sampai 22 saja. Kita lihat yang kedua, Elisa terima perkataan apa? Yang pertama perkataan yang menjatuhkan kesetiaan. Kita harus buang itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Elisa terima perkataan apa? Mohon doa, mohon kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perkataan meminta kuasa Tuhan bekerja. Masihkah kita berdoa untuk minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita? Atau kita sudah mulai nyerah? Ya harus kerja gini-gini aja lah Pak, gak usah doa ya jalannya gini. Sudah capek berdoa. Hari ini kita diingatkan di akhir tahun, ayo minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasanya bekerja dalam keluarga kita, kuasanya bekerja dalam kesehatan kita. Elisa terima perkataan, minta kuasa Tuhan bekerja. Biarlah kuasa Tuhan bekerja untuk gereja ini juga Pak Ibu. Setiap yang datang pagi ini, kuasanya bekerja menyembuhkan. Menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan hidup yang tidak tahu arah. Minta kuasa Tuhan bekerja. Jangan-jangan kita sudah pakai andalkan kekuatan kita ya. Ya segini bisa lah. Tapi saudara, tahun depan kata orang sulit. Kita minta kuasa Tuhan bekerja. Tahun depan pun bersama Tuhan, bersama kuasa Tuhan, kita berkemenangan. Ya men? Karena itu sudahkah kita minta kuasa Tuhan bekerja? Kita minta terus. Mungkin kita seringkali sudah lupa hari ini. Lupa doa. Lupa kalau doa itu besar kuasanya. Kita seringkali pakai kekuatan kita sendiri, ya. Pakai koneksi kita. Ayo kita minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa minggu lalu khotbah di Jemaat Kasih ya, di GBI Jemaat Kasih. Bapak Ibu Saudara, ketika saya khotbah di sana, saya selesai pulang khotbah itu turun Bapak Ibu Saudara ya. Turun, saya masuk parkiran, lalu ada satu ayah itu ngajak saya ngomong terus Pak Ibu Saudara. Iya Pak Ishak, saya ini mau saksi. Nah saya kan mau ke sini Pak Ibu Saudara ya, cepet-cepet mau balik kan ke Storjo ya. Wah, oh iya Ai, mau saksi apa? Saya kasih nomor saya ya, maaf saya buru-buru. Saya buru-buru sekali ini, mohon maaf. Nanti kita telepon ya Ai. Oh iya Pak Ishak, cuma saya ini mau saksi. Ternyata diteruskan Pak Ibu Saudara ya, tetap saksi ya. Di saksi, oh saksi apa? Iya saya ini dulu bukan orang Kristen dan nggak ada yang nginjili saya, tapi saya itu bisa tergerak untuk pengen datang gereja. Hari itu hari Minggu saya pengen datang gereja, tapi saya nggak punya Alkitab. Jadi saya tunda minggu depannya, saya beli Alkitab, saya cari Alkitab, lalu saya datang gereja, nggak ada yang nginjili. Lalu saya percaya, wah Tuhan Yesus itu baik. Ternyata saya ingat, saudara saya di Manado, itu doa buat saya 6 tahun. Untuk saya percaya Yesus. Ternyata Roh Kudus gerakkan. Dan saya pun hari ini percaya Tuhan Yesus. Bapak Saudara, ada kuasa di dalam doa. 6 tahun doa. Ternyata kuasa Tuhan bekerja. Hari ini kita doa berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Di akhir tahun ini seringkali kita ngitung ya. Tuh aku doakan suamiku sudah 2 tahun. Kok gak berubah-berubah? Aduh aku doakan anakku sudah 4 tahun kok gini. Bapak Ibu Saudara, 6 tahun itu gak sebentar ya. Kita ngelewati sebulan itu kadang kita hitung 30 hari ya. Setengah tahun ya. Baru 1 tahun. Lama. Mungkin orang sudah nyerah. Sudah lupa doanya. Tapi hari ini dengar baik-baik. Semua doa yang kita tabur, kita mungkin lupa.
Tapi Tuhan itu ingat dan menjawab setiap doa kita. Kemarin lagu yang memberkati ya, saya di WA ya, sama salah satu jemaat. Pak, nanti nyanyikan lagu itu ya, Tuhan mendengar gitu ya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Saudara, kita minta kuasa Tuhan, kita berdoa. Kalau kita sudah berdoanya nggak serius, hari ini ayo serius. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu untuk keluargaku. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu untuk kerjaanku ini Tuhan. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu untuk pelayananku. Pelayananku gak biasa-biasa. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu untuk suami, istri, anak-anak, untuk masa depan. Dan bila kuasa Tuhan bekerja, air yang tadinya bahaya menjadi air yang menyehatkan. Air yang tadinya pahit membawa kematian menjadi air yang membawa kehidupan. Mungkin keluarga kita mau seperti mati rasanya. Ketika kuasa Tuhan bekerja, keluarga kita hidup berbahagia. Ketika kita usahanya mau mati dalam bahaya, ketika kuasa Tuhan bekerja, berubah menjadi kuasa, menjadi pekerjaan yang membawa kehidupan. Bapak Saudara, salah satu kisah Natal yaitu Zakaria. Bapak Saudara, Lukas 1, 2, 3 ya, itu tentang Maria dan Zakaria, Elizabeth. Bapak Saudara, Zakaria ini lupa. Dia sudah doa, minta anak. Lupa, sudah tua. Tapi ketika dia masuk ruang maha suci, dia ketemu malaikat. Dengar Zakaria, doamu dijawab. Dia bingung doa yang mana? Doa yang mana? Kamu tahun yang sama, tahun depan engkau akan punya anak. Beri dia nama Yohanes Pembaptis. Dia nggak percaya. Loh Bapak Ibu Saudara, bisa loh. Orang saking doanya sudah lama, imannya ini gugur. Tapi dalam waktu yang tepat Tuhan sedia. Dia keluar bisu karena nggak percaya. Hari ini Natal yang sama, mungkin kita sudah banyak doa. Kita mungkin sudah lupa. Tapi mungkin ini saatnya kita terima kuasa Tuhan. Karena itu ayo minta kuasa Tuhan bekerja. Katakan sama-sama ya. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu dalam hidupku ya. 1, 2, 3 Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu dalam hidup. Mulai ganti Bapak. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ayo kita berdoa. Salah satu kisah Natal, Pak Ibu Saudara ya, ada seorang anak kecil. Dia itu kepingin sepeda, Pak Ibu Saudara ya. Lalu sama mamanya disuruh tulis surat kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu dia tulis, Tuhan Yesus, saya sudah jadi anak yang baik tahun ini. Saya minta sepeda. Lalu dia ingat, kemarin dia habis nyontek, Pak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Dia ganti, dibuang. Tuhan Yesus, saya sudah jadi anak yang cukup baik Tuhan. Walaupun kemarin saya nyontek, tapi berikanlah saya sepeda. Dibuang. Lalu dia tulis lagi, Tuhan Yesus, tahun depan saya akan jadi anak yang baik. Berikan saya sepeda. Gak cocok, kan dibuang. Lalu dia bingung, dia jalan-jalan ke mall. Ketika sampai di mall ada ornamen Natal ya, ada miniatur kandang ya, ada orang majusnya, ada Yusufnya, ada bayi Yesusnya, ada Maria. Tiba-tiba dia datang, dia mendekat, dia ambil patung Maria kecil, dikantongi. Terus dia pulang, dia tulis, Yesus, kalau engkau ingin melihat ibumu lagi, kasih aku sepeda. Katanya ya, ngancam Tuhan. Tapi seringkali kita seperti itu loh sama Tuhan. Kita ngancam, kita gak percaya kuasanya, kita pakai cara kita. Pak Ustaz, dengan baik-baik.
Kalau kita minta Tuhan kuasanya bekerja dalam hidup kita, kuasanya pun bekerja dahsyat, asalkan kita percaya. Yang terakhir, Bapak Ibu saya, yang ketiga, ya, perkataan apa yang diterima oleh Elisa? Yang pertama, perkataan yang menjatuhkan kesetiaan. Hati-hati Bapak Ibu saudara, kita tetap setia, ayo kita berkata yang positif. Yang kedua Bapak Ibu saudara, perkataan minta kuasa Tuhan bekerja. Ayo minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu saudara, yang ketiga, perkataan cemooh kepada hamba Tuhan. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara ya. Kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 25 sampai 25 Bapak Ibu saudara ya. 2 Raja-Raja 2, 23 sampai 25 dikatakan sana. Elisa pergi dan dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak. Waduh Bapak Ibu saudara ya, dimaki-maki itu Elisa. 24, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutukinya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya. 25, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Bapak Ibu saudara, perkataan yang ketiga yang diterima oleh Elisa apa? Perkataan cemooh. Bapak Ibu saudara, hati-hati sama perkataan cemooh kepada hamba Tuhan ya. Kita sekarang terlalu mudah ngata-ngatai di Instagram, ngata-ngatai di Facebook, ya. Kita ngerasani hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya mau katakan, hamba Tuhan itu nggak harus pendeta, tapi pendeta harus hamba Tuhan. Bisa nangkep ini ya? Hamba Tuhan itu nggak harus pendeta, tapi pendeta itu harus hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita semua ini hamba Tuhan. Nah saya mau tanya, apakah Bapak Ibu saudara tahu siapa hamba Tuhan yang diurapi Tuhan di sekitar kita? Tahu nggak? Tahu nggak? Dia adalah orang yang dekat di hatinya. Nggak tahu kita. Karena itu jangan kita cemooh sembarangan. Bapak Ibu saudara, satu kali Miriam dan Harun itu berkata kepada Musa, masa Tuhan itu cuma ngomong lewat Musa? Masa nggak bisa ngomong lewat aku, lewat kamu, lewat siapa yang lain? Kenapa? Karena Musa mengambil istri orang Kus. Dimaki-maki itu Musa. Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi? Musa diem. Dia hamba Tuhan yang diurapi, dia diem. Siapa yang marah Bapak Ibu saudara? Tuhan yang marah. Itu si Miriam kusta. Harun nggak dicatat Bapak Ibu. Miriam kusta. Dia asingkan 7 hari keluar. Keluar kota. Dan sembunyi gimana? Minta doa sama Musa. Bayangkan Bapak Ibu saudara ya, kita ada tetangga yang recoki kita terus. Kita berangkat pagi dikata-katai ya, berangkat pagi, wah sok rajin. Kita berangkat siang dikata-katai, ngesiangan. Kita keluar nganterkan anak dikata-katai, salah terus Bapak Ibu saudara ya. Lalu satu kali orang itu sakit dan minta doa sama kita. Kita ngomong apa Bapak Ibu saudara? Kapok. Rasakan itu ya, makanya jangan main-main sama aku gitu ya Bapak saudara ya. Kita punya dulur ini reseh banget ya. Oh kita ini lagi diberkati, salah. Nggak punya duit, salah. Ngomongnya nggak enak terus. Satu kali sakit ya Bapak saudara ya. Lalu minta doa sama kita ngomong apa? Syukur ya. Mungkin seperti itu. Kita doakan nggak? Musa beda. Musa nggak lama, nggak ngomong apa-apa. Musa doakan Miriam dan semua. Pak Besar, hari ini saya mau katakan, kalau ada perkataan cemooh datang kepada kita harus semakin benar. Bukan tugas kita balas Pak Besar ya. Oh dikata-katai kita balas kata-katai. Oh salah. Kita jadi sama-sama ngata-ngatai kan. Hari ini kalau ada perkataan datang sama kita cemooh, kita harus semakin benar. Di situ Tuhan yang membela kita. Ya. Musa ini semakin benar. Dia nggak sakit hati sama Miriam. Dia doakan Miriam. Ini semakin benar. Hari ini mungkin ada kata-kata yang nggak enak tahun ini kepada kita.
Ya, dari siapapun juga. Teman kerja, bos, saudara, cemooh. Ayo kita jangan balas dengan kata-kata juga. Cemooh. Tapi kita hari ini doakan. Kata Alkitab seperti menaruh bara api di atas kepala. Kita doakan. Supaya apa? Supaya diubahkan hidup. Dan kita belajar semakin benar. Pak Ibu Saudara, Tuhan yang bela perkara kita. Tuhan yang bela hidup kita. Karena itu kalau ada yang cemooh, ya maju terus Pak Ibu Saudara. Ya ingat ya, Pak Gembala selalu ngomong sama saya. Pohon apa yang dilempari batu Pak Ibu Saudara? Pohon apa yang dilempari batu Pak Ibu Saudara? Pohon yang berbuah. Nggak ada pohon kosong-kosong gini, bolong ini dilempari batu, nggak ada. Tapi pohon yang berbuah, itu yang dilempari batu. Hari ini kalau mungkin ada perkataan-perkataan nggak enak datang sama kita. Kita cek, apakah kita ini benar di hadapan Tuhan. Harus semakin benar. Dan semakin berbuah. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari-hari terakhir dalam hidup kita. Mungkin ada perkataan yang menjatuhkan kesetiaan. Ayo kita semakin setia. Kalau ada perkataan yang minta kuasa, ayo kita minta kuasa. Tuhan bekerja. Orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, keluarga yang retak dipulihkan. Kita minta kuasa Tuhan, pekerjaan kita dibuat besar sama Tuhan. Dan kalau ada perkataan cemooh datang kepada kita, ayo kita semakin hidup benar. Tuhan yang bela perkara kita. Tuhan yang bela hidup kita. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Dan biar setiap kita boleh menikmati kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya. Mari ambil saat teduh sejenak. Mungkin hari ini ada orang-orang yang menjatuhkan iman kita. Kita rasanya nggak pengen melayani lagi. Kita mungkin merasa nggak pengen hidup bagi Tuhan lagi. Ayo kita belajar semakin setia. Elisa setia, dia dapat promosi. Mungkin sudah lama kita nggak berdoa, minta kuasa Tuhan bekerja. Hari ini waktunya kita naikkan doa kita. Tuhan bekerjalah kuasa di dalam hidup kami. Mungkin ada cemooh yang datang kepada kita. Mungkin ada perkataan tidak enak. Ini adalah cambuk supaya kita hidup semakin benar. Ayo kita hidup semakin benar dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih.